Series ini kita belajar sepanjang 6 minggu kalau nggak salah. What shape us? Siapakah yang membentuk hidup kita? Ya, siapa yang membentuk hidup kita? Jadi ini akan kita melihat, saudara, apakah tujuan hidup kita? Nah, bagaimana kita meresponi kehidupan ini dengan firman Tuhan, atau meresponi lingkungan kita dengan cara berpikir kita, dengan pengalaman kita, atau pendapat opini orang lain tentang kehidupan yang harus kita jalani. Saudara, dalam materi ini, pelajaran ini, saudara, khotbah ini, saya berdoa supaya kita menangkap sesuai kebutuhan saudara. Ya, bagaimana Tuhan ingin mau kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Jadi saya kasih judul peta perjalanan hidup manusia. Karena kita akan bahas di kitab Kejadian. Bagaimana Allah sang creator menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan menciptakan saudara. Dan apa kata Tuhan sendiri mengenai apa yang diciptakan. Termasuk mengenai saudara dan saya. Peta perjalanan hidup manusia. Ya. Saudara, meninggalkan kenangan hidup yang baik. Jadi Tuhan mau, dan pasti kerinduan kita, pasti kerinduan saudara, hidup kita meninggalkan kenangan yang baik. Amin. Kalau saudara sering ke upacara atau orang-orang yang duka, di situ kan kita bisa melihat siapakah orang yang ditinggalkan, kekasih yang ditinggalkan ini. Ada banyak kesaksian, ada banyak testimoni. Dan orang seperti apakah dia. Jadi nanti di kemudian hari, ketika kita tiba waktunya, saya nggak bilang saudara mau cepat dipanggil, nggak. Semua mau umur panjang, amin. Saya juga. One day akan seperti itu, saudara. Nah, kalau kita melihat ini tentu kita prepare, kita persiapkan. Baik, banyak hal yang kita persiapkan dalam kehidupan kita. Semuanya. Tetapi juga jangan lupa sebenarnya hidup kita ini sudah ditulis oleh firman. Amin. Kita sudah ditulis dalam garis tangan Tuhan. Tuhan sudah prepare mempersiapkan kita. Untuk apa kita? Kenapa kita ada? Seperti gitu, saudara. Dan tujuannya itu tadi, supaya kita meninggalkan kenangan yang baik nanti. Tapi itu dimulai dari sekarang. Kira-kira intinya seperti itu. Saya buka dengan ini apa namanya ini, pantun atau apa ya. Nah ini ya. Iya. Ada di situ, saudara. Nah, nanti terakhirnya saya tanya saudara-saudara yang jawab ya. Gajah mati meninggalkan gading. Apa ini, peribahasa? Ya. Bahasa Indonesia saya kurang bagus. Jermannya yang baik. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, saudara jawab ini. Manusia mati meninggalkan? Kurang keras, saudara. Manusia mati meninggalkan? Nama. Akhirnya nama baik yang kita mau. Amin. Kalau gadingnya retak, gadingnya nggak baik, siapa juga yang mau. Amin. Belangnya juga nggak bagus, nggak yang pakai. Manusia juga begitu. Pada akhirnya nanti nama kita nggak ada. Tapi nama kita apakah diingat orang yang baik atau yang buruk? I don't know. Tapi itu dimulai dari kita, keputusan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Dimulai dengan kitab Kejadian. Saudara, dunia yang rusak, dunia yang hancur. Dan kita hidup di dalamnya. Kita berinteraksi di dalamnya. Bahkan kita sometimes membuat kontribusi, bukan hanya mendapatkan, tapi kita buat kontribusi-kontribusi kepada banyak orang. Gunanya untuk membangun kehidupan seseorang. Orang lain memberikan kontribusi untuk membangun kehidupan kita. Atau kita melemahkan orang lain. Kita menghancurkan hidup orang lain. Atau kita mematahkan semangat orang-orang yang sedang bertumbuh. Atau kita berikan pujian kepada mereka sehingga mereka naik. Saudara, ini tergantung kita. Dan seberapa kita memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan membentuk cara berpikir kita dan memurnikan hati kita sehingga semua yang keluar perkataan kita bukan hanya keluar begitu saja, tapi keluar disaring oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi, siang dan malam. Itulah yang men-shape, membentuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Kejadian 31, setelah Tuhan berfirman menciptakan semuanya, saudara. Dan Kejadian 31 pada akhirnya semua ciptaan Tuhan ini termasuk manusia dijadikan oleh Tuhan. Ayat 31 berkata, maka Allah melihat, saudara, semua yang sudah diciptakan, dibentuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan tinggalkan begitu saja. Dia melihat, dia lihat. Benar gak ini ciptaan saya? Gitu kan?
Saudara juga begitu, habis kita kerja kita apa, kita tidak langsung tinggalkan pekerjaan kita. Waktu saya persiapkan khotbah, saya lihat semuanya ini, bahkan sampai detail tulisannya, benar nggak ini? Saya lihat semuanya. Artinya saya kontrol. Saya pastikan nggak ada yang keliru. Saya pastikan nggak salah tulis. Karena kalau salah tulis saya bisa juga salah berbicara kepada saudara. Tuhan melihat semua ini baik, amat baik. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi itulah hati Tuhan, itulah keinginan Tuhan kepada kita. Nah saya buka dengan ini. Waktu saya ambil sarjana teologi saya S1 dulu. Saya belajar tentang ini saudara. Peta rencana hidup. Ini mengenai psikologi dan teologi pendidikan agama Kristen. Saya nggak lupa pelajaran ini, walaupun banyak pelajaran yang lain. Tapi ini berkesan buat saya dan ada hubungannya dengan khotbah kita hari ini. Ya, saya belajar peta rencana hidup. Mungkin sudah Bapak Ibu yang sekolah kuliah di teologi atau psikologi, saudara belajar ini. Peta rencana hidup. Dan karena begitu berkesan, saya mengatakan ini PR hidup, peta rencana, PR hidup. Jadi setelah itu saya mulai berpikir tentang diri saya harus punya PR mengenai hidup saya. Karena hidup ini harus kita selesaikan sebagai suatu pertandingan yang baik. Pertandingan iman kata Rasul Paulus. Sehingga kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. PR hidup, karena itulah tujuan Tuhan ciptakan. Waktu dia lihat semua baik, Yesi baik, saudara baik. Dan dia mau, bukan hanya baik pada waktu diciptakan. Tapi bagaimana kita melalui proses kehidupan ini. Ini menjadi tanggung jawab kita juga untuk memperbaiki kehidupan kita. Saudara, dalam pelajaran ini saya mencatat ada beberapa poin sebelum saya masuk di khotbah ini. Seperti apakah kita hidup kita nanti ini? Pada waktu akhirnya kelak kita tidak ada di dunia ini. Saudara dan saya akan dikenang orang seperti apa? Coba saudara renungkan. Waktu saya belajar ini, iya ya. Saya nanti kalau enggak saya dikenang sebagai apa ya? Sedangkan Tuhan ciptakan baik. Firman Tuhan. Tapi saya seperti apakah nanti? Kalau manusia meninggalkan nama. Jadi mulai dari saat itu, dan tidak ada yang terlambat, saya juga mulai berencanakan, mulai mempersiapkan peta perjalanan kehidupan saya. Dengan sebaik mungkin, dengan sengaja. Saya lakukan itu. Dengan sengaja. Jadi tidak ada yang terlambat lagi. Poin yang berikutnya saya hidup untuk mengasihi Tuhan. Hidup yang melayani. Hidup yang punya belas kasihan kepada orang terhilang. Hidup yang memiliki tujuan, punya purpose dalam hidup ini. Hidup yang sudah diberkati untuk memberkati. Kira-kira seperti itu. Saudara, kalau kita lihat contoh-contoh orang-orang yang punya pengaruh seperti ini. Yang menginspirasi kehidupan saudara dan saya. Masing-masing bisa orang punya tokoh yang menginspiratif kita. Menginspirasi kita. Punya pengaruh dalam kehidupan kita. Kita punya masing-masing. Bisa itu presiden, tokoh perdamaian, tokoh dunia, aktor film atau segalanya. Dan ada beberapa tokoh legendaris di sini. Nah, saya perlihatkan dua generasi yang jauh ini. Mungkin zaman dulu-dulu kita yang sudah berumur. Kita tahu orang ini. Bagaimana perbuatan dia. Bagaimana pengorbanan dia. Dia berkorban karena dilandaskan oleh kasih kepada Tuhan. Kenapa dia mengasihi Tuhan? Karena dia tahu siapa dia. Untuk apa dia ada. Purpose-nya apa dia ada. Dia mengerti betul kitab Kejadian yang kita belajar ini. Untuk apa saya ada. Sehingga sungguh-sungguh pada waktu dia gak ada, nama baiknya itu ada. Orang mengenal dia. Kan bukankah itu yang kita mau, saudara, sebagai manusia. Yang kedua, anak muda ini. Ya, saya juga kenal orang ini karena anak-anak saya. Ya, 3 anak saya, 4 dengan JJ itu sangat mengidola ini. Jerome Pauline. Anak seorang pendeta, 3 bersaudara. Anak kedua, hebat, smart, juara. Kuliah di Jepang dan punya IPK seperti ini. Saudara, begitu banyak dia menjadi influencer yang luar biasa. Saya nggak kenal rupanya. Tapi saya kenal ini mulai dari jualan teh. Apa nama itu?
Menanti. Menanti. Kenapa anak-anak saya suka menanti ini? Shepherd mulai bercerita. Dia tahu nggak itu menanti? Siapa yang punya? Ini saudara. Dan dia suka bikin kuis. Lomba matematik, lomba apa. Dan siapa yang bisa ngisi. Anak saya tertarik. Dia dapat diskon, dapat gratis. Dan di mana konter di seluruh Indonesia. Cepat sekali. Anak seorang pendeta. Tidak mudah perjuangan hidupnya. Bapaknya yang ditolak juga. Diusir dari gereja. Tapi bagaimana dia mendidik anak-anak dia sesuai dengan kebenaran firman. Dia memberikan tujuan hidup kepada anak-anaknya. Dan tentu bapaknya berubah juga. Semua pengalaman baik dalam hidupnya membentuk seorang ayah, seorang hamba Tuhan ini. Dan mengimpartasikan nilai-nilai yang baik kepada anaknya. Itu Jerome Pauline. Terinspirasi dengan ini. Saudara, tapi saudara lihat ini kan pribadi-pribadi. Saya mau bilang apa mengenai Summer Bridge ini. In Academia, kalau saudara belum pernah dengar, saya sedikit promosi saudara. Shepherd anak saya, sebelum dia berangkat ke Roma, dia punya kerinduan hati untuk membentuk semacam tutorial ini. Dan itu free. Kerinduan dia adalah supaya sebanyak mungkin orang-orang Indonesia, anak-anak terutama dari daerah, bisa punya kesempatan juga dapat beasiswa dan kuliah di luar negeri. Seperti apa yang Tuhan buka jalan buat dia. Itu hati dia. Dan dia mulai mengkoordinir teman-temannya, anak-anak Semak Satu Penabur. Notabene teman-temannya ini adalah mereka yang juara-juara Olimpiade dunia. Sains, kimia, math. Dan dia bertuju. Semua ini rata-rata kuliah di luar mereka. Beasiswa dari pemerintah. Dan Shepherd punya inisiatif buat ini. I don't know dia terinspirasi karena Jerome atau siapa. Tetapi dia rindu orang-orang ini menikmati. Dan ini sudah berjalan 1 tahun. Karena teman-teman saya gimana bisa. Dia punya visi. Dia bilang gak bayar, free. Jadi kalian yang mau join dengan dia. Dia koordinir. Jadi saya bilang kamu yang punya visi. Kamu jangan pernah tinggalkan visi ini. Karena ini kalau kamu gak ada, ini semua akan gak jalan. Dia bilang oke deh, janji. Karena semua kuliahnya di luar. Tapi rutin saudara, ternyata setiap minggu. Walaupun komit teman-teman yang di luar ada di Amerika di mana itu komit lewat Zoom dan mengajar. Dan yang sebelumnya dulu. Ini teman-teman dia ya. 2 bulan liburan ini dia buat Summer Bridge. Dan saudara tahu ada 160 orang yang ikut dari Aceh itu ada, dari mana-mana seluruh Indonesia yang seusia, yang masih anak-anak SMA mulai mendaftarkan dari tahun lalu. Dan kemarin musim libur ini 2 bulan di seluruh 19 provinsi, impact yang luar biasa. Saya ingat sebelum dia berangkat saya bicara 4 mata dengan anak saya. 4 mata, mamanya dia tahu. Saya tidak bisa berikan apa-apa, saya hanya berikan nasihat. Bahwa hidup itu punya impact, punya dampak. Dan ini saudara, sebentar ada hubungannya dengan firman yang kita terus. Nah saudara lihat, itu foto, ini teman-temannya. Saya mulai dengan cerita ini ya. Ini teman-teman kelas dia. Awal, itu bulan pertama mereka membentuk. Mereka tulis visi misi. Dan ini yang kemarin, belum seminggu. Hasil yang paling baru, impacting the generation. One peer at a time. Jadi teman sebaya, tutor teman sebaya. Beda kalau orang yang kita senior mengajar anak-anak SMA, guru-guru dengan teman sebaya. Pasti ada candanya, bermain. Tetapi report yang saya dengar, waduh luar biasa saudara. Dan yang saya hebat anak-anak sekarang, bukan cari nama sendiri. Kalau itu tadi kita lihat toko-toko legendaris kan pribadi. Saudara tidak akan lihat nama dia. Tapi tim, dia membangun satu tim yang harmoni, tim yang baik. Dan dia di belakang melihat semuanya ini. Punya visi buat ini. Saya berdoa dan saya percaya itu kerinduan kita. Amin. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda juga. Punya impact, punya dampak. Karena Tuhan sudah begitu baik. Kita lihat Kejadian 31 tadi, ayat 31. Amat baik. Apa yang kurang dalam diri kita? Tuhan kasih kita kekuatan untuk menghadapi setiap situasi. Kalau kita nggak mampu, kita punya Tuhan. Amin. Masih ada hari esok. Hari ini dia akan menolong saudara.
Seperti itu saudara. Ya, in academia. Dan saya lihat tokoh anak saya adalah Jenderal Sudirman. Diam itu seperti emas. Saya kan ya, dari kecil, wah lincah banget. Begitu gede jadi pendiam. Jadi bisa berubah kan? Ya, gitu ya saudara. Saudara, jadi mari kita melihat kembali. Kita menelusuri sejarah kehidupan manusia, peta perjalanan manusia. Termasuk saudara dan saya yang ditulis di Alkitab. Kita diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Seperti itu saudara. Kejadian 1, 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Memperlihatkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Dari ex nihilo, dari tidak ada. Dia mulai menciptakan semuanya. Termasuk saudara dan saya. Maha kuasanya Tuhan. Maha hadirnya Tuhan. El Shaddai kalau kita mau bilang. God Almighty. Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tapi kemudian dia berfirman. Berfirmanlah Allah. Kalau kita melihat dari kejadian berurutan. Jadilah terang yang pertama. Pertama harus terang. Kalau hidup kita dalam kegelapan, apa yang kita lihat? Amin. Karena itu terang yang pertama. Kita gak bisa hidup dalam gelap. Kalau dalam gelap apa yang kita buat? Kalau ini mati lampu tiba-tiba apa yang kita cari? Terang, cari saklar. Kita klik sebentuk itu saudara. Daratan, lautan, hewan sampai kepada manusia berfirmanlah Allah. Jadi semua dimulai dengan firman. Word. Perkataan Allah. Perkataan Allah yang keluar dari maksud yang murni dari Allah. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi punya purpose. Setiap apa yang dia buat punya purpose saudara. Punya tujuan, termasuk saudara dan saya. Setiap anak-anak kita, Tuhan sudah punya tujuan dalam hidup mereka. Dan pasti baik. Jadi jangan kita compare setiap anak dengan anaknya orang lain. Amin. Tidak ada yang terlambat. Oh mungkin dia masih begini. Ya begini. Nama paling penting akhirnya seperti apa. Dan kita untuk generation kita seperti itu. Kita sedang investasi kan. Kalau saya bilang saya investasi sekarang investasi emas, permata, intan-intan dan permata. Hebat Pak Yes. Intan-intan dan permata adalah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Makanya Bu Neni bilang lagunya aja lagu jadul. Saya putar, saya bilang bukan masalah baru. Masalah lagu ini menginspirasi saya atau tidak. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Aduh kalau itu lagu saudara, jadul. Tapi membentuk semangat saya. Bahwa satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Bukan masalah modernnya lagu. Yang kedua, memang saya nggak ngerti lagu-lagu baru. Berfirmanlah Tuhan saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas binatang yang merayap di bumi, dan atas apa lagi? Ya, segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah, rupa Allah. Saudara, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Saudara lihat, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman lagi saudara kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Taklukkanlah itu. Berkuasalah sekali lagi atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala sesuatu dijadikan itu amat baik. Itu penciptaan kita. Itu sejarah kehidupan manusia. Bertolak dari sejarah ini. Bertolak dari ini kita bisa melihat kehidupan kita. Kita bisa mengerti tujuan hidup kita nanti kemana. Dan kita mengerti kenapa kita ada. Seperti itu. Dua hal yang saya dapat dalam pelajaran ini. Yang pertama, penciptaan sempurna hanya oleh firman-Nya.
Itu yang sempurna. Makanya sempurna karena Allah berfirman. Kuasa perkataan Allah adalah firman yang menghidupkan. Wow. Jadi saudara lagi patah semangat, enggak kuat, ada sakit. Lihat firman. Amin. Lihat firman saudara. Firman akan menguatkan saudara. Baik orang lain, baik orang mendorong kita, doakan kita. Tapi firman ini hidup. Hidup. Dia akan berbicara jauh kepada saudara. Dia akan menguatkan saudara sesuai keperluan saudara. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu punya pengalaman buat ini. Amin. Kita orang Kristen. Pasti kita punya pengalaman yang manis dengan Tuhan. Amin. Ada juga yang wah kayaknya susah. Tapi nanti ujung-ujung wah ternyata Tuhan itu baik ya. Aduh ternyata saya pikir saya ditinggalkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Di akhir ceritanya kita mengerti dan kita memuji Tuhan. Bukankah begitu kan pengalaman-pengalaman kita? Kuasa perkataan Tuhan adalah firman-Nya. Dari poin ayat 26 ini. Saudara kalau saudara lihat tadi saudara. Ayat 26-27. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Kalau saudara lihat ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Belum jadi manusia. Tapi Allah mulai berfirman. Sini awal Trinitas. Tuhan mulai berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tidak gila ya, dia tidak bicara sendiri. Jadi saudara ada pasti lawan bicaranya. Berfirmanlah Tuhan, kita mau menjadikan. Jadi saudara, siapa saudara? Yang pertama adalah, saudara adalah idenya Allah. Wow, saya belajar. Saudara saya dan saya, ide dan tindakannya Tuhan. Kita ada karena ide Allah. Bukan karena mama dan papa kita menikah. Dan dia menginginkan seorang laki-laki perempuan seperti ini. Yang modelnya begini, yang model begini. Enggak. Ide dan rencananya Allah. Siapapun kita. Mungkin kita tidak mengerti bahkan siapa latar belakang kita. Kita tidak kenal orang tua kita. Tapi saudara ada karena ide dan rencana Allah. Ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak kesaksian. Orang yang tidak mempunyai siapa-siapa sejak lahirnya. Dia menjadi orang yang luar biasa. Karena dia mengerti ide dan rencana Tuhan. Dan Tuhan action. Bukan dia bilang kemudian dia tidak melakukan. Dan dia melakukan semuanya ini. Itu ide Tuhan. Semua ciptaan seperti itu. Yang kedua, firman Allah. Alkitab adalah sumber kehidupan kita ayat 28. Ayat 28 berkata seperti itu. Dia menjadikan manusia, saudara. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka. Saudara, kan begitu. Kalau kita dinikahkan, kita diberkati kan? Ya, itu tanda luar biasa, pengudusan Tuhan. Kemudian kita harus lanjut, kita harus dengar firman Tuhan dalam membangun pernikahan kita, dalam membangun hidup kita. Kita harus dengar firman Allah. Betul kita diberkati. Tapi kita harus mendengar firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman, membaca, merenungkan, bermeditasi terhadap firman. Dan mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun itu berat dan susah. Karena kalau saudara lakukan itu membuktikan saudara percaya. Dan saudara percaya saudara akan lihat Allah yang hidup itu bersama-sama dengan saudara. Amin saudara. Pertanyaannya bagaimana kita merespon hidup ini. Bagaimana kita merespon firman Tuhan ini. Selama ini. Dengan pengalaman-pengalaman saudara. Apakah ada beban saudara merespon firman? Terpaksakah? Yang masih muda-muda atau karena saya hanya ya terlibat aja di youth. Tidak saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sewaktu di Yohanes 6. Waktu dia berbicara mengenai roti hidup. Waktu dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Mengenai orang-orang akan mendapat penganiayaan. Ayat 60 dia berbicara. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Murid-murid begitu banyak ikut Yesus. Perkataannya ini keras. Waktu dia bilang darahku adalah benar minuman. Dagingku adalah benar-benar makanan. Wah. Keras sekali. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Pertanyaan saya, atau firman Tuhan ini menggoncangkan iman kita. Membuat kita takut, membuat kita ciut. Wah susah itu firman. Enggak mungkin, itu hanya berlaku untuk golongan pendeta. Itu hanya berlaku rohaniawan. Bagi kita ini susah. Tidak saudara. Karena kita semua sama, itu hanya mungkin posisi jabatan saja.
Tapi kita sama standarnya, SOP-nya dibuat ini sama sebagai seorang manusia. Dan roh yang sama yang diam dalam diri saudara dan saya. Itulah roh Allah sendiri. Suatu dia mengembuskan nafas hidupnya kepada manusia. Dan dia menamai dia Adam. Diambil dari debu tanah. Adama. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adakah ini menggoncangkan iman saudara? Tuhan gak mau. Amin. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Yang tadi murid-murid. Sekarang spesifik kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bahasanya begitu. Kamu mau juga pergi sama dengan mereka? Simon Petrus, seorang pengkhotbah yang menyangkali Yesus. Dan berkata, aku tidak kenal dia. Sebelumnya, dia bilang seperti ini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah. Kemana kita pergi setelah kita mengenal Yesus? Kemana kita curhat? Kemana kita cari pertolongan? Tidak ada. Bukan gak baik, semua baik orang menolong kita. Tapi satu-satunya sumber kita adalah Yesus. Sang firman yang Allah yang menjadi sang firman menjadi manusia. Sudah menjadi logos itu, hologos. Allah yang menjadi manusia. Hanya dia pertolongan kita. Petrus sadar itu. Nggak kemana-mana kita. Orang lain oke lah. Tapi bagi murid-murid yang sungguh-sungguh murid. Bukan murid-muridan. Saudara harus yakin ini. Bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Saya nggak bisa kemana-mana guru. Saya nggak bisa kemana-mana Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya punya kerinduan, saya punya sakit dan penyakit. Tuhan hanya kepada Engkau. Vonis boleh datang dalam diri saudara. Vonis apa saja. Tapi saudara masih punya lutut. Amin. Saudara pasti punya pikiran untuk datang berseru kepada Bapa di sorga. Dan Bapa mendengar setiap keluhan anak-anaknya. Roh Kudus akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Yang kedua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau tadi perkataan Tuhan hidup. Yang kedua. Perkataan setan adalah bisa. Racun yang mematikan. Kejadian 3, kalau saudara lihat. Sini awal kejatuhan manusia di Kejadian 3. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu istimewa saudara ya. Paling cerdik. Pernah saudara pikir? Paling cerdik. Tapi saking cerdiknya dia. Liciknya dia. Dia menipu orang. Manusia. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Bahasanya gini. Waktu mereka berjalan-jalan. Semua ini boleh kamu makan kan. Kata Tuhan. Katanya seperti itu. Boleh kamu makan gak? Dia pancing pertanyaan ini. Boleh gak kamu makan? Kemudian kalau saudara baca selanjutnya. Perempuan itu bersahut dan berbicara kepada ular itu. Oh tidak begitu. Gak begitu. Boleh kami makan. Semua boleh. Tapi mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oh jangan. Tuhan bilang jangan kamu sentuh. Dan jangan makan. Karena gak ada dibilang sentuh. Saudara tahu kenapa saya pikir. Kenapa dia bilang jangan sentuh. Artinya dia manipulasi firman. Kalau sentuh. Sebenarnya Tuhan bilang lihat aja jangan kamu dekat-dekat. Kalau sentuh berarti kan dia pergi dekat-dekat. Jangan dekat-dekat dengan dosa. Jangan dekat-dekat dengan cobaan. Jangan bermain-main dengan api. Nanti engkau terbakar. Akhirnya terlibat pembicaraan. Komunikasi yang tidak sehat, yang tidak baik. Dan setan mulai membujuk. Ketika terbuka peluang, iblis akan masuk. Iblis bilang tidak seperti itu. Tapi Tuhan tahu kalau kamu makan pohon ini. Waduh, kamu akan seperti Tuhan. Begitu kan kamu diciptakan serupa segambar Tuhan. Timbul keinginan manusia kan. Timbul pride sombong manusia. Dan dia tidak mulai mendengarkan Tuhan. Perempuan ini mulai tergoda dengan perkataan setan itu. Dan apa yang terjadi singkatnya? Mereka mengalami dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Semua manusia menjadi berdosa. Tidak ada satupun. Semua saudara. Tanah pun menjadi terkutuk oleh karena manusia. Karena itu dia akan berusaha untuk mencari peluknya, keringatnya. Untuk mencari kehidupan melalui tanah yang sudah dikutuk itu. Berpeluk kita laki-laki itu. Jadi bapak-bapak, bahkan bapak yang kerja sudah kebanyakan. Itu Alkitabiah. Dia mulai berpeluh, cari kehidupan, bolak-balik tanah, bolak-balik. Mungkin tanahnya nggak subur, pindah ke tempat lain, kerja satu ke tempat yang lain. Ya memang begitu.
Tapi perempuan itu juga dibuat susah dalam melahirkan. Karena saudara, mereka diciptakan itu kekal. Adam dan Hawa diciptakan dalam kekekalan. Sampai nanti saudara, beranak cucu dalam kekekalan. Tapi iblis merusak rencana Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah habis rencana. Dia selalu berikan yang baru. Kalau kita berkata, oh keluarga saya hancur, oh seperti ini, oh pekerjaan saya, oh hancur. Tuhan bilang tidak, dia bisa barui saudara. Kita bisa direstorasi. Kematian fisik, kematian rohani, dan kematian yang kekal. Itu dialami oleh manusia. Tidak saudara, dia dirancang untuk baik. Penuh dengan kemuliaan Allah. Amin saudara. Jadi apakah dan siapakah yang mempengaruhi kehidupan kita? Kalau percakapan mematikan itu. Apa yang sekarang mempengaruhi kehidupan kita? Sosial media kah? Kalau saat ini, kalau bahasa anak-anak sekarang, sosial media berangkat. Gadget, intinya begini, bukan gak salah itu. Konten-konten yang tidak membangun dan tidak menginspirasi kepada kita. Berita gosip dan sebuah murahan menjadi candu buat kita. Itu kayak membentuk kita. Bangun pagi-pagi, wah lihat ini, wah berita apa dan semuanya. Itu baik. Tapi cari yang membangun, yang menginspirasi saudara. Amin. Bukan dosa, enggak. Saudara sudah ditebus, perhatikan saudara ya. Kemudian yang kedua saya lihat, kita cari firman Tuhan dan lingkungan yang membangun kita. Saudara harus ada dalam lingkungan yang baik, yang membangun saudara. Karena itu kita ada life group juga di gereja. Masuk dalam kelompok kecil yang akan membangun hidup saudara. Hanya ada dua orang dalam dunia ini, orang baik dan orang fasik. Saudara di mana? Kalau saudara orang fasik, ya lingkungan saudara akan jadi fasik. Membuat saudara juga bisa berpikir fasik. Kalau lingkungan orang benar, kita akan menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang. Di mana kita? Apa yang membentuk kita? Nah, saya lihat di Detik Edu. Ternyata saudara, generasi Z, ini berita belum lama ya, Juni kemarin. Sudah mulai meninggalkan dan mulai memakai saudara HP jadul. Karena mereka mulai melihat umur belasan tahun ini mulai melihat fenomenal. Kenapa banyak teman-teman mereka yang bunuh diri? Bukan cuma di Amerika, negara-negara lain juga. Bunuh diri. Dan mereka mulai membuat ini. Mulai memakai. Tidak salah, tetap mereka pakai handphone yang ini. Tetapi mereka membatasi. Dan mulai pakai telepon ini dengan tujuan yang pasti buat kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan kita? Tidak, siapa yang bentuk kita? Saya tutup dengan ini. Inilah perjalanan hidup kita. Kembali ke topik tadi. Inilah perjalanan hidup kita. Seandainya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Saya tutup dengan cerita. Ini ilustrasi cerita. Kalau saudara pergi ke satu tempat, di dalam satu gereja, kemudian ada upacara pelepasan jenazah. Dan orang masuk dan mengelilingi, dan mulailah pendeta berdoa. Dan kira-kira, ini menginspirasi saya cerita ini. Saya datang dan hadir di situ. Saya lihat semua orang-orang, kayaknya orang-orang saya kenal. Saya masuk di sana. Saya duduk di sana. Dan tibalah mulai upacara dilakukan. Terus melihat orang yang terbaring, terbujur kaku. Dan saya datang di sana. Terus saudara datang di sana, saudara lihat. Betapa kagetnya saudara. Saudara lihat ternyata itu diri saudara di situ. Itu diri kita. Dan orang mulai membacakan riwayat kehidupan kita. Pendeta mulai berbicara. Siapa kita? Orang ini baik. Seperti ini, seperti ini. Tapi kemudian kata-kata berikutnya datar dan biasa. Enggak ada lagi pujian. Hanya awal saja. Kemudian keluarga kita, famili, anak kita, kerabat, teman kita. Mulai memberikan sambutan. Dan mengenang siapa kita. Saudara, kita hanya bisa diam dalam cerita ini. Bisa ada penyesalan. Bisa ada kebahagiaan. Tapi kita gak bisa ulang cerita itu.
siapa kita. Itulah peta perjalanan kehidupan kita. Tapi kembali, tidak ada yang terlambat. Sebelum mengakhiri hidupnya, bapak saya yang tidak mengenal Kristus, tidak menerima Tuhan, detik-detik terakhir sebelum Tuhan panggil dia mengembuskan nafasnya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu sangat merubah cara berpikir saya. Saya percaya keselamatan karena anugerah Tuhan. Kita nggak cari-cari. Dia nggak pernah pergi gereja. Dia anti gereja, dia anti pendeta. Karena pendeta berkelahi, itu pengalaman dia. Betul. Itu pengalaman bapak saya. Dia bilang, ngapain kamu gereja? Lebih baik saya seperti ini, Alifuru orang Manado bilang. Tidak kenal Tuhan. Tapi saya mau menolong orang lain. Saya mau berbuat baik kepada orang lain. Dia jago servis elektronik. Tidak ada satupun yang dibayar. Jadi orang hanya belikan tembakau kepada dia, rokok. Dia ini saja om, daripada nggak dapat apa-apa. Dia nggak mau. Siapa yang membentuk kita? Kita akan perjamuan saudara. Tapi sekalian saya mau berdoa buat saudara. Saudara, sambil kita lakukan ini, renungkan ini. Kenapa saya ada? Untuk apa saya ada? Kenapa saya diciptakan? Kenapa? Tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Kita renungkan ini. Mungkin saudara bisa baca mungkin ayat di situ. Yang nggak tahu tulisan saudara apa. Tapi yang pasti kita ada karena tujuan Tuhan. Banyak mungkin pertanyaan dalam hidup saudara mengenai kehidupan dan hidup ini. Banyak. Yang belum saudara mengerti, belum saudara tahu, dan saudara terus mencari tentang hidup saudara. Saya percaya lewat perjamuan, lewat doa ini, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Apa yang sebenarnya kita cari dalam dunia ini? Saudara, intinya gini, sebelum saudara memahami siapa Tuhan saudara, sebelum saudara memahami dan mengenal siapa Yesus Kristus yang sudah mati buat hidup saudara, saudara tidak akan pernah mengerti hidup saudara. Tidak akan. Never. Tidak akan. Sebelum saudara memahami siapa pencipta saudara, pembentuk hidup saudara, dan apa maunya dia, saudara tidak akan mengalami semua ini. Hidup ini dilema. Hidup ini penuh dengan pertanyaan. Hidup ini penuh dengan kesesakan. Until engkau mengenal siapa dia, maka semua yang jadi pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Tidak ada yang terlambat. Biar ini menjadi renungan kita. Dan biar ini menjadi doa kita. Mari angkat roti saudara. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur hari ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih jauh. Kami rindu memahami lebih dalam tentang Engkau. Karena hanya Engkau yang mengerti siapa kami. Engkau penjunan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau penjunan kami. Engkau yang membentuk kami menjadi bejana. Dan setiap bejana yang dibentuk Tuhan mengalami proses. Proses. Dan kalau bejana itu bisa bilang sakit dan tidak enak. Tidak enak. Setiap proses yang kami lalui dalam Engkau tidak nyaman, enggak enak. Seperti kami mau lari meninggalkan Engkau. Kami mau meninggalkan iman kami. Kami mulai menaruh kepercayaan kami kepada hal-hal yang lain yang bisa memuaskan kami. Tapi tidak Tuhan, seperti kata Petrus. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu hidup dan kekal. Inilah doa kami Bapa. Angkat rotimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perkataan yang hidup dan kekal itu, firman Tuhan itu, menjadi bagian hidup kami. Saudara, kalau saudara renungkan ini, dan saudara mengatakan amin, ambil dan makanlah. Angkat cawanmu.
Yesus berkata, kalau ini gak boleh berlalu, tapi aku harus meminumnya, biarlah aku meminumnya. Kalau setiap problem yang saudara hadapi, apapun itu saudara, He knows you. Dia tahu, dia kenal saudara. Jangan terpengaruh dengan isu. Mungkin kita pikir diri saya jelek, saya gak berbuat banyak hal, saya tidak bisa menjadi contoh. Tapi Yesus mengasihi saudara. Dia menantikan saudara. Dia bisa buat dosamu yang merah seperti kirmiji menjadi putih seperti salju. Dia yang mengatakan dosamu tidak kau ingat-ingat lagi, ku buang ke tubir laut dan tidak kau ingat-ingat lagi. Dan kau menjadi manusia baru. Darahmu adalah benar-benar minuman buat kami. Dagingmu adalah makanan. Ambil dan angkatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita tinggikan dengan worship. Refnya aja. Mari kita sembah Tuhan sebagai tanda syukur kami. I will bless you, Lord. Will bless Yes, Lord. the Lord at all We will bless you, Jesus. Will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless. I will shout your praise. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise, Lord. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Hanya pujian, pengagungan, tidak ada yang lain. Kami akan menyembah, memuji Tuhan dalam setiap keadaan kami. Karena kami sadar, kami diciptakan segambar Engkau. Tidak ada yang tidak selesai. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Dia akan menyingkirkan setiap gunung-gunung batu. Setiap halangan dan rintangan yang ada di depan kami. Dan dia membuatkan jalan yang baru buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dengarlah Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.